Hai guys, kita lanjut lagi film seri dari Monsterverse. Gue ingetin konten ini full spoiler ya. Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, silahkan lanjut menonton. Gak ada ruginya juga buat kalian subscribe channel ini untuk mengetahui film-film selanjutnya. Film ini berjudul Godzilla King of the Monster. Film ini cocok buat kalian yang suka tontonan menegangkan. Gue jamin keseruan film ini bakal memicu adrenalin kalian. Gak usah lama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita flashback pada tahun 2014 peristiwa-peristiwa di Francisco, di mana terjadinya pertarungan antara Godzilla melawan Moto. Terlihat seorang ayah memanggil anak lelakinya yang hilang entah di mana, dan seorang ibu menggendong anak perempuannya. Ternyata itu adalah memori masa lalu Emma. Dia kehilangan anak laki-laki yang bernama Andrew saat peristiwa San Francisco pada tahun 2014. Lalu terlihat anak perempuan Emma yang bernama Maddie sedang diam-diam membalas email dari ayahnya. Emma menunjukkan alat baru buatannya kepada Maddie. Saat mereka berdua sedang sarapan, tiba-tiba tanah berguncang dan terdengar suara mengerikan. Ternyata Emma adalah karyawan Monarch yang saat ini mereka berada di pos Monarch 61 yang terletak di Yunan, Cina. Emma sedang meneliti sesuatu. Kemudian Emma segera memasuki pos penelitian. Di dalam ternyata ada larva raksasa yang bergerak-gerak. Dari dalam larva itu keluar makhluk raksasa yang mereka sebut Mothra. Dengan sigap, mereka memasang jaring pengaman. Namun, tiba-tiba jaring pengaman itu mengalami kegagalan sistem. Mothra jadi mengamuk. Sementara para peneliti bingung dengan sistem keamanan yang tiba-tiba rusak, seperti ada yang sengaja merusaknya. Di saat kritis, Emma berusaha mendekati Mothra dengan membawa alat yang baru diciptakannya. Emma berusaha mengotak-atik alatnya. Mothra pun masih mengamuk. Maddie yang khawatir, dia menerobos masuk mendekati Emma. Saat Mothra mendekatkan wajahnya, Emma menekan alat itu dan Mothra menjadi tenang. Semua orang terpukau melihat Mothra yang tiba-tiba jinak. Sesaat kemudian terjadi ledakan di tempat ilmuwan berada. Lalu muncul beberapa orang bersenjata dan menembaki para ilmuwan yang ada di dalam sana. Emma dan Maddie terlihat ketakutan. Kemudian, scene berpindah ke Dr. Serizawa dan Vivian yang sedang menghadapi sidang di mana pemerintah ingin Monarch membunuh para monster-monster yang ada. Namun Serizawa menolak hal tersebut. Dia bilang bahwa membunuh monster itu tidaklah benar. Dr. Serizawa menginginkan manusia bisa hidup berdampingan dengan para monster. Lalu Vivian menunjukkan pesan penting dari handphonenya. Kemudian mereka berdua bergegas meninggalkan ruangan tanpa basa-basi. Lalu scene berpindah di tempat Mark, suami Emma, yang ada di awal film tadi. Kemudian datang rombongan Dr. Serizawa memberi kabar bahwa Emma dan Madison telah ditangkap oleh sekelompok teroris. Vivian yakin kalau para teroris itu mengincar alat yang telah diciptakan oleh Emma. Mark terkejut, dia mengenal alat itu. Mark adalah mantan karyawan Monarch. Dia dan istrinya dahululah yang membuat alat tersebut. Alat itu bernama Orca. Mark berkata, dulu prototipe Orca sudah hancur, namun ternyata dibuat ulang oleh Emma. Orca bisa memancarkan gelombang biosonar yang biasa digunakan untuk berkomunikasi para Titan. Dr. Serizawa meminta bantuan Mark untuk melacak keberadaan Orca, di mana mereka yakin Emma masih selamat dengan Orca yang masih di tangannya. Mereka takut kalau Orca digunakan untuk hal yang berbahaya. Mark bersedia membantu menemukan Orca dan keluarganya. Di dalam pesawat, Mark memberitahu kalau dia sudah berpisah 3 tahun lalu setelah kejadian di Francisco. Lalu, kemudian salah satu asisten Serizawa yang bernama Sam Coleman, dia menunjukkan kalau Emma menggabungkan bioakustik berbeda dari setiap Titan untuk menciptakan sinyal Orca.
Frekuensi itu bisa memikat, mengusir, dan menenangkan para Titan. Masalahnya, mereka tidak mengetahui bioakustik dari Titan mana yang telah digunakan oleh Emma. Vivian meminta bantuan Mark untuk mengetahui gelombang itu dan melacak sinyal orka. Mark terkejut dengan data penemuan monster dari Monarch yang saat ini ada 17 monster. Accounting after Godzilla. 17. Dari 17 itu, sebagian dalam kondisi sedang hibernasi dan sebagian ditampung serta diawasi di beberapa pulau termasuk Skull Island. Mark bertanya kenapa tidak dibunuh. Serizawa pun menjawab kalau dia dan Emma yakin beberapa Titan tidaklah jahat. Sampailah mereka di Kastil Bravo, markas Monarch di Bermuda. Kastil Bravo dibangun untuk melacak dan meneliti serta mempelajari Godzilla. Di dalam markas, Monarch mengidentifikasi pelaku penculikan Emma adalah kelompok teroris yang dipimpin oleh mantan tentara kolonel Inggris yang bernama Alan Jonah. Dia sangat terobsesi untuk memulihkan tatanan alam. Di saat semua mengira Jonah berada di lokasi Mothra yang sekarang menjadi kepompong, Mark menyanggahnya. Menurut Mark, Mothra hanya pancingan saja. Pastinya, Jonah mengincar makhluk yang lebih besar lagi, lalu berpindah di pos 32 Monarch yang berada di Antartika. Terlihat rombongan Alan Jonah yang membawa Emma serta Maddie mendarat. Lalu, anggota Jonah membunuh semua anggota Monarch yang ada di situ. Kemudian Emma dan Maddie diajak untuk masuk ke dalam pos tersebut. Di dalam terdapat makhluk raksasa yang membeku yang disebut dengan Monster Zero. Jonah berniat untuk menghidupkan makhluk itu dengan menghancurkan es dan orka yang dibawa Emma. Lalu berpindah lagi ke Kastil Bravo. Di sana terjadi getaran seperti gempa. Ternyata itu ulah Godzilla yang mendekati pos itu. Mereka panik dan mempersiapkan dinding pengaman serta persenjataan. Di saat pasukan siap untuk menembak, Mark malah menyuruh untuk menurunkan senjata karena dikhawatirkan Godzilla akan bertindak agresif jika ditodong senjata. Setelah mereka menurunkan senjata, Godzilla terdengar tenang. Lalu Mark meminta untuk membuka pintu pelindung. Terlihat dari kejauhan Godzilla sedang memperingatkan sesuatu. Kemudian Godzilla berbalik dan pergi. Mark meminta rute kemana arah Godzilla pergi. Ternyata Godzilla menuju ke Antartika. Mereka panik dan kemudian menaiki pesawat Argo milik Monarch menuju pos 32 Antartika. Sementara itu, Jonah menyadari kedatangan Monarch dan mempercepat pengerjaan di sana. Sesampainya di pos, pasukan Monarch langsung disambut oleh pasukan Jonah. Mark yang melihat istri dan anaknya dari layar monitor pengawas, dia langsung menyusul masuk ke dalam. Mark akhirnya bertemu dengan Emma dan Maddie. Saat Maddie akan menghampiri Mark, dia dipujuk ibunya untuk kembali. Anehnya, Maddie kembali tidak jadi menghampiri Mark. Dan tambah nyebelinnya lagi, Emma malah menekan detonator bom dan menghancurkan es yang mengurung makhluk besar yang ada di dalamnya. Alhasil, dari ulah Emma membuat monster besar berkepala 3 yang sangat mengerikan lepas. Emma dan Jonah malah kabur dengan membawa orka di tangannya. Semua anggota Monarch lari kocar-kacir dan parahnya lagi, Emma menggunakan orka untuk mempengaruhi monster tersebut. Alhasil monster itu mengamuk dan menyemburkan petir kuning dari mulutnya dan bergerak mendekati helikopter yang ditumpangi Serizawa serta rombongan. Rombongan Emma kemudian mematikan orka dan kabur menjauh dari monster tersebut. Saat rombongan Serizawa terpojok, terlihat cahaya biru dari kejauhan semakin mendekat. Ternyata itu Godzilla. Dan terjadilah pertarungan yang sangat dahsyat antara Godzilla dan monster naga itu, melebihi Luffy versus Kaido. Rombongan
seri Jawa terpaksa keluar dari helikopter karena akibat pertarungan itu helikopter tidak bisa digunakan kembali. Saat berusaha lari, Vivian malah digigit oleh monster naga itu. Seri Jawa yang melihatnya, dia sangat sedih. Salah satu asistennya dimakan oleh monster. Kemudian datang pesawat Argo menembakkan rudal ke monster naga, dan monster naga itu terbang meninggalkan tempat tersebut. Paginya, Monarch melacak pergerakan rombongan Emma dan Godzilla. Mereka mengarah ke Isla Demara yang terletak di Meksiko. Kemudian Emma video call. Emma mengakui perbuatannya. Dia melakukan itu dengan sangat sadar. Menurut Emma, para Titan merupakan solusi permasalahan di bumi dari overpopulasi, pencemaran, dan peperangan. Manusia penyebab infeksi di bumi, dan bumi melepaskan antibodi berupa para Titan. Mereka ini bagaikan pertahanan alami bumi untuk mempertahankan bumi dan menyeimbangkan alam. Hanya para Titan yang mampu memperbaiki kerusakan yang telah dibuat oleh manusia. Emma yakin dengan bantuan Orca, manusia bisa hidup berdampingan dengan para Titan. Monarch terlihat tidak setuju dengan Emma. Kemudian Jonah mematikan sistem pertahanan pos Monarch di Isla Demara. Lalu Jonah menyuruh Emma mengaktifkan Orca untuk membangkitkan Titan yang ada di sana. Emma sedikit ragu karena warga belum dievakuasi. Namun anehnya Emma tetap menekan Orca dan terjadi sesuatu di Isla Demara. Saat warga sedang berlari untuk dievakuasi, terlihat dari atas gunung tepat di pos Monarch tiba-tiba muncul makhluk raksasa berbentuk burung. Mereka menyebutnya Rodan, sang dewa api. Rodan melihat pesawat Argo Monarch dan mengejarnya. Monarch memancing Rodan untuk menuju badai yang di dalamnya ada monster Zero. Terjadi kejar-kejaran di udara sampai Monarch kehilangan semua pesawat kecilnya dan tersisa pesawat Argo. Lalu kemudian Monarch berhasil memancing Rodan untuk bertemu dengan monster Zero dan langsung terjadi pertempuran yang sangat sengit. Terlihat helikopter yang membawa warga sipil yang akan menuju pesawat Argo. Namun pesawat Argo pintunya macet. Mark akan mencoba membuka dengan manual. Lalu kemudian Laksamana Stage menelpon dan mengatakan kalau dia telah meluncurkan bom oksigen untuk menghancurkan monster Zero. Dijelaskan bom itu mampu memusnahkan apapun dengan radius 2 mil dengan susah payah. Mark akhirnya berhasil membuka pintu hangar dan menyelamatkan rakyat sipil. Tidak lama monster Zero mengejar pesawat Argo. Saat sudah dekat, tiba-tiba Godzilla langsung menabrak monster Zero dan terjadi pertarungan part 2. Namun pesawat Argo harus segera menjauh dari sana karena rudal oksigen yang diluncurkan Laksamana Stage sudah mendekati target. Lalu kemudian meledaklah rudal tersebut di saat Godzilla dan monster Zero bertarung. Saat keadaan sudah tenang, muncullah monster Zero dari dalam laut. Ternyata monster itu masih bertahan dan tidak mati. Malahan di dalam radar terlihat Godzilla melemah dan gelombang biosoniknya kemudian menghilang. Monarch mengira Godzilla sudah mati dan kemudian monster Zero kembali ke Isla Demara. Terlihat kepala salah satu monster itu buntung namun langsung tumbuh lagi. Sesaat setelah tumbuh, monster itu berteriak dan semua Titan di bumi merespon teriakan monster Zero. Banyak yang bangkit dan membuat kekacauan di seluruh dunia. Emma terkejut melihat apa yang telah dilakukan monster Zero. Monster Zero bisa membangkitkan monster lain di seluruh dunia dan membuat kekacauan secara bersamaan. Berpindah di hutan Junan Zaino, terlihat kepompong Mothra bereaksi. Dari dalam kepompong terlihat makhluk raksasa berbentuk seperti kupu-kupu dengan bentangan sayap yang sangat besar. Di dalam markas Monarch, mereka bingung kenapa monster Zero kebal dengan bom oksigen dan salah satu kepalanya bisa tumbuh kembali seolah-olah tidak sesuai dengan tatanan alam yang normal. Chen, salah satu ilmuwan Monarch, menemukan fakta bahwa monster Zero bukanlah bagian dari tatanan alam, melainkan jatuh dari langit.
Ya, Monster Zero merupakan alien, bukan penduduk bumi seperti para Titan lain. Monster Zero bertujuan untuk menghancurkan bumi, bukan menyeimbangkan tatanan alam. Menurut legenda, nama dari Monster Zero itu adalah Ghidorah. Di dalam kastil Bravo, Mark menjelaskan kepada Laksamana Stats bahwa para Titan yang mengamuk di seluruh dunia itu bukanlah kebetulan, melainkan mereka merespon sinyal dari makhluk alpha. Tiadanya Godzilla, kini Ghidorah sebagai alpha baru mereka. Apabila Ghidorah dapat dihentikan, maka monster lainnya akan berhenti. Sementara itu Emma baru sadar kalau Ghidorah bukanlah penyeimbang alam, melainkan penghancur bumi. Emma kemudian mempunyai rencana untuk menghentikan Ghidorah menggunakan orka melalui pengeras suara di stadion. Maddie di sana mendengarnya dari jauh. Mark memutuskan untuk mencari istri dan anaknya sendirian saat menaiki helikopter. Dia melihat cahaya terang dari atas langit dan tidak jadi pergi. Ternyata itu sosok Mothra yang berusaha berkomunikasi dengan Godzilla. Saat ditelusuri gelombang sonarnya, ternyata Godzilla masih hidup, namun sangatlah lemah. Mark punya ide untuk membawa bom nuklir ke tempat Godzilla berada dan memberi energi melalui ledakan bom nuklir agar Godzilla bisa bangkit kembali dengan cepat. Kemudian berangkatlah Serizawa, Mark dan kawan-kawan menuju lokasi Godzilla dengan kapal selam. Melalui petunjuk dari Mothra, saat berada di dalam lautan kapal selam, rombongan Serizawa tiba-tiba tersedot pusaran aneh masuk ke dalam rongga bumi. Di sisi lain, Maddie mencuri orka dan membawanya ke suatu tempat. Kembali ke kapal selam, Serizawa dan rombongan ternyata mereka tadi masuk ke sistem terowongan bawah tanah dan sekarang sudah berjarak 600 mil dari tempat awal. Jadi Godzilla bisa berpindah-pindah dengan cepat memanfaatkan sistem bumi yang berongga. Saat Monarch menyalakan drone untuk menelusuri daerah itu, mereka dikagetkan dengan patung-patung kuno peradaban manusia zaman dahulu, peradaban yang jauh lebih tua dari peradaban Mesir. Di sisi lain, Mandy membawa orka menuju lapangan baseball di Baton, Amerika, memasuki ruang kontrol dan menyambungkan orka ke dalam sistem audio di sana. Sedangkan di kapal selam Monarch, mereka menemukan Godzilla yang sedang berbaring menyerap radiasi bumi untuk memulihkan diri. Karena kapal rusak saat benturan tadi, bom nuklir harus diletakkan secara manual. Sedangkan radiasi di tempat Godzilla berada sangatlah kuat, panas, dan bisa membakar manusia. Dr. Serizawa memutuskan untuk membawa bom nuklir itu sendiri ke tempat Godzilla. Kembali kepada Maddie, berkat orka yang dinyalakan Maddie, semua Titan di seluruh dunia yang mengamuk menjadi jinak. Emma yang mengetahui ulah Maddie, dia langsung menjemput Maddie karena aksinya ini sangatlah berbahaya. Dalam kapal selam, Serizawa mendapat salam perpisahan terakhir dari segenap timnya karena mereka tahu misi kali ini adalah misi bunuh diri. Serizawa berani mempertaruhkan nyawanya untuk Godzilla karena Godzilla selama ini sudah bertarung dan mempertaruhkan nyawanya untuk umat manusia. Godzilla satu-satunya harapan umat manusia, dan berangkatlah Serizawa ke tempat Godzilla berbaring. Kapal selam segera menjauh dari sana. Serizawa membawa bom nuklir dengan tangannya menuju Godzilla yang terbaring tak berdaya. Saat Serizawa menyedal bom manual, terlihat Godzilla memandangi Serizawa. Serizawa pun menghampirinya lalu menyentuhnya untuk pertama dan terakhir kalinya dalam hidupnya. Dan meledaklah bom itu menyebabkan guncangan yang sangat dahsyat. Kapal selam yang ditumpangi rombongan sampai terdorong ke permukaan. Kemudian mereka naik ke atas kapal untuk memeriksa apa yang terjadi. Terlihat pusaran air di dekat mereka, lalu muncullah Godzilla dengan ukuran yang lebih besar dari sebelumnya. Langsung menyemburkan nafas atom ke arah langit. Godzilla melihat rombongan di atas kapal selam dan membuat Mark yakin kalau Godzilla lah harapan manusia. Mark kemudian menyuruh segenap tim Monarch untuk membantu bertarung. Umat manusia kini tak hanya menjadi penonton saja, melainkan akan membantu Godzilla melawan Ghidorah yang saat ini sedang berjalan menuju Boston. Di lokasi Maddie menyalakan orka. Di lokasi terlihat awan yang gelap, badai segera datang.
Itu bukan badai biasa, melainkan Ghidorah yang datang karena penasaran dengan gelombang orka yang dipancarkan oleh Medi. Ghidorah menghancurkan tempat itu, lalu melihat Medi dan menyerang Medi yang membawa kabur orka. Saat Ghidorah akan menyemburkan nafas listriknya, tiba-tiba muncul nafas nuklir berwarna biru yang sangat terdepes. Dari jauh terlihat Godzilla membawa segenap skuadnya full pesawat dan kapal dari Monarch yang bertarung membantu Godzilla. Godzilla yang udah gak tahan dengan ulah Ghidorah, dia langsung menyerang sambil berteriak, "Ora!" Mark melihat tingkat radiasi di dalam tubuh Godzilla yang sedang emosi sangatlah tinggi, dan dalam beberapa menit lagi di tubuh Godzilla akan memancarkan radiasi yang kuat seperti bom atom yang meledak ke segala penjuru. Sangat berbahaya bagi manusia yang ada di dekat sana. Mark memutuskan untuk turun mencari Medi di antara pertarungan para monster terbesar dan terkuat di bumi tersebut. Mark menemukan orka yang rusak, namun tidak tahu di mana keberadaan Medi. Saat pertarungan terjadi, muncullah Mothra dari atas membantu Godzilla. Namun Rodan juga datang, dia menghadang Mothra. Kini ada 4 monster di situ, duo melawan duo. Mark dijemput Emma yang juga mencari putrinya. Masih terjadi pertarungan hebat di sana antara 4 monster itu. Godzilla semakin emosi, tingkat radiasinya sangatlah tinggi. Mothra yang lumpuh dan terbakar sayapnya kini bisa melumpuhkan Rodan dengan senjata maut miliknya. Akhirnya Mark dan Emma menemukan Medi yang tak berdaya di dalam sebuah bed-up. Terlihat Ghidorah mengangkat Godzilla ke atas dan menjatuhkannya dengan kecepatan tinggi seperti meteor jatuh. Lalu muncul Mothra yang menyerang Ghidorah dengan sisa tenaga yang ada, namun langsung disembur dengan nafas petir Ghidorah dan Mothra pun mati seketika. Selalu serpihan dari Mothra masuk ke dalam tubuh Godzilla. Terlihat Godzilla masih lemas. Mark kemudian menyalakan orka dan memancing Ghidorah menjauh dari Godzilla, memberi waktu Godzilla untuk bangkit kembali. Di saat Mark masuk ke dalam helikopter dan menyelamatkan diri, Emma malah memutuskan untuk membawa orka dengan mobil memancing Ghidorah menjauh dari sana. Mark dan Medi melihat aksi Emma yang mempertaruhkan nyawanya. Emma dikejar oleh Ghidorah. Mobil Emma terbalik, terkena samburan Ghidorah. Saat Ghidorah mendekati Emma, datanglah Godzilla dengan tingkat radiasi yang sangat tinggi hingga membakar semua yang ada di dekatnya. Kemudian terlihat dari balik reruntuhan, Godzilla muncul dan menyemburkan nafas atomnya. Tiba-tiba tak disangka muncul para Titan di sekeliling Godzilla. Terlihat di atas sana ada Behemoth, Scylla, Muto betina, Rodan yang ternyata masih hidup, dan Metiscella. Para Titan itu terlihat tunduk pada raja mereka, yaitu Godzilla. Kemudian muncul berita, akhirnya studi Monarch diumumkan di publik dan efek munculnya para Titan yang membuat bumi kembali hijau, karang di lautan kembali pulih, munculnya hutan hujan di Sahara, ekonomi sistem baik, es di kutub utara meleleh lebih lambat dari sebelumnya berkat Titan. Bahkan kotoran Titan bisa dijadikan sumber energi yang layak dan masih banyak lagi. Ternyata ada baiknya juga kemunculan para Titan yang dipimpin oleh Godzilla itu. Gangguan seismik di Skull Island. Banyak Titan bergerak menuju Skull Island. Di akhir scene terlihat Jonah yang masih berada di Isla Demara membeli bongkahan potongan kepala Ghidorah yang terpotong saat pertarungan Godzilla di laut sebelumnya. Dan berakhirlah film King of the Monster dari seri Monsterverse ini. Kita akan lanjut seri selanjutnya. Jangan lupa komen apapun untuk film dan konten ini di kolom komentar. Komenlah yang baik. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa kembali.